Bismillah, bismillah. Bismillah. Oh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah kita masih membaca tentang babun ma jaa minat taghlid fi man abadallaha fi qabrin. Bab tentang peringatan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah di kuburan. Dan di sini kita akan menyelesaikan keterangan bagian akhir yang disampaikan oleh penulis. Beliau rahimahullah mengatakan, mengutip keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, faqad naha anhu fi akhir hayatihi thumma innahu la'nun wa huwa fi siyaqi min fi'lihi wassalatu 'indaha min dzalika wa illam yubna masjidun wa huwa ma'na qawliha khusyya ayyuttakhadha masjida fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dalam hadis ini beliau melarang di akhir hayat beliau, di akhir hayat Nabi SAW, yaitu hadis dari Jundub bin Abdillah, di mana beliau bercerita bahwa Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal menyampaikan satu pesan. Di antaranya adalah ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya umat sebelum kalian mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida, karena itu janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, aku larang kalian untuk melakukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya di akhir hayat beliau. Kemudian ini juga termasuk laknat bagi siapa yang melakukannya. Atau di sini innahu la'ana man fa'alahu, bahwa beliau melaknat orang yang melakukannya. Wassalatu 'indaha min dzalika, dan salat di kuburan termasuk bagian dari perbuatan yang dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan, dan salat di kuburan termasuk bagian dari hal itu. Meskipun di situ tidak ada bangunan masjid. Dan ini sejalan dengan makna pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan ayyuttakhadha masjidan, makam Nabi SAW akan dijadikan masjid. Karena para sahabat mereka tidak membangun di sekitar makam Nabi SAW masjid. Para sahabat tidak membangun masjid di sekitar makam Nabi SAW. Dan semua tempat yang dipakai untuk salat
disebut masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura", bahwa bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid. Baik, kita baca terlebih dahulu penjelasan yang ada di bawah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Hadza min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi al-ahaditsus sabiqatu fil bab." Ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan kandungan makna dari hadis-hadis dalam bab ini. Tawdihu kalami Ibn Taimiyah, penjelasan dari pernyataan Ibn Taimiyah. Faqauluhu, pernyataan beliau, faqad naha anhu fi akhiri hayatihi. Nabi SAW melarang di akhir dari hayat beliau, sebagaimana kama fi hadithi Jundub, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jundub. Wa qauluhu innahu la'ana wa huwa fis siyaqi man fa'ala, dan pernyataan beliau bahwa Nabi SAW melaknat dan konteksnya adalah bagi orang yang melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Wa qauluhu, dan pernyataan beliau, wassalatu indaha min dzalika, dan salat di kuburan termasuk bagian dari perbuatan itu, maknanya adalah min ittikhadhiha masajida, termasuk di antara bagian menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa qauluhu, dan pernyataan beliau, wa illam yubna masjidun, meskipun di situ tidak dibangun bangunan masjid, maksudnya as-salatu indal kuburi min ittikhadhiha masajida al-mal'unu man fa'alahu walau biduni bina'i masajid. Salat di kuburan termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilaknat bagi orang yang melakukannya, walaupun di situ tidak ada bangunan masjid. Wa qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam, wa huwa makna qauliha, dan ini sejalan dengan pernyataan Aisyah, khasyya ayyuttakhadha masjidan, maksudnya adalah makna pernyataan Aisyah berkaitan dengan alasan mengapa Nabi SAW dimakamkan di rumahnya dan kuburannya tidak ditaruh luar. Wa qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam, sesungguhnya para sahabat mereka tidak membangun masjid di sekitar kuburan Nabi SAW, lima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, karena mereka tahu bagaimana kerasnya dan peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Wala'ni man fa'alahu, dan laknat beliau bagi orang yang melakukannya. Fayakunul maqsudu, sehingga tujuannya adalah an-nahya 'anis salati indaha, larangan untuk salat di kuburan. Wa qauluhu, dan pernyataan beliau, wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjida, semua tempat yang dipakai untuk salat berarti telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Liqaunihi u'idda lis-salati wa illam yubna, karena tempat itu dipakai untuk salat meskipun tidak ada bangunannya. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida, dan semua tempat yang dipakai salat bisa disebut masjid. Wa illam yaqsid bidzalika bi khususihi, meskipun tidak ada maksud untuk secara khusus menjadikan tempat itu sebagai salat. Bal auqa'at fihi salatu ardan lamma hana waktuha fihi, namun salat itu terjadi ketika sudah masuk waktunya dan dilakukan di tempat fihi, di tempat yang ada kuburannya. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura, bumi ini dijadikan sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Arada bihil istidlala lil jumlati allati qablahu, yang beliau maksudkan adalah untuk berdalil mengenai kalimat yang beliau sampaikan sebelumnya, di mana Nabi SAW dalam hadis ini menyebut bumi sebagai masjid. Artinya boleh sholat di semua tempat yang ada di bumi ini, illa mastathnahu dalil, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Baik, kesimpulannya begini. Jadi tadi kita baca saja ya.
Sekarang coba kita berikan beberapa kesimpulan. Yang sudah kita pelajari akan lebih baik jika kajiannya itu belum selesai di satu bab, itu adalah diulang. Jadi kemarin sudah membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha, membaca hadis Ummu Salamah, membaca hadis Jundub bin Abdillah. Ada 3 hadis ya yang sudah kita baca berkaitan dengan apa? Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, berikutnya kita mendapatkan penjelasan dari Syekhul Islam berkaitan dengan makna menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalam kutipan yang disebutkan oleh penulis bahwa makna menjadikan kuburan sebagai masjid ada 2. Yang pertama, membangun bangunan masjid di atas kuburan. Baik kuburan 1 orang atau kuburan banyak orang. Sehingga ini adalah tanah kuburan, lalu dia membuat bangunan di atas kuburan itu, di tanah kuburan itu. Atau di atas satu kuburan, ada satu kuburan orang yang diistimewakan, kemudian dibuatkan bangunan masjid di situ. Sebagaimana prakteknya orang Nasrani yang ada di Habasyah. Ini makna yang pertama. Dan makna yang pertama ini sesuai dengan makna tekstual, makna zahir. Sehingga tidak perlu dalil tambahan. Cukup dengan membaca teks yang ada. Nabi SAW melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Makna tekstualnya apa? Masjid di situ adalah bangunan masjid. Lalu makna yang kedua yang disampaikan oleh Syekhul Islam, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid adalah tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Karena ketika orang itu sholat di kuburan, berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Loh kan saya nggak bangun apapun, saya cuma sholat di sini. Iya. Ketika kau jadikan tempat ini sebagai tempat sholat kamu, berarti kau telah menjadikan tempat ini sebagai masjid. Karena Nabi SAW menyebut seluruh permukaan bumi ini masjid. Berdasarkan hadis, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Dan makna permukaan bumi merupakan masjid artinya apa? Boleh dipakai untuk salat. Sehingga ketika hadis itu mengatakan dilarang menjadikan masjid di atas kuburan, berarti jangan kau sholat di kuburan. Karena salah satu di antara tindakan menjadikan masjid adalah menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat, walaupun tidak ada bangunannya. Insya Allah cukup bisa memahami ya. Baik, alhamdulillah. Baik, seperti ini kalau saya sampaikan di forum ini, insya Allah semuanya bisa menerima. Akan beda respon kalau kayak gini saya sampaikan di masjid yang ada kuburannya. Wah, mungkin mereka tidak akan menerima. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita fitrah yang baik dan terjaga fitrah itu dengan baik, sehingga mendengar penjelasan seperti ini kita nggak nolak. Padahal sebagian orang ketika mendengar penjelasan semacam ini, ya, mereka akan berusaha untuk menolak. Karena dia merasa dirinya disalahkan dengan penjelasan seperti ini. Loh, itu kan praktek saya, perbuatan saya. Kenapa kok saya disalahkan? Karena kita tidak merasa disalahkan, walhamdulillah mendengar semacam ini kita bisa menerima dengan baik. Maka saya lanjutkan dengan membaca hadis berikutnya. Hadis terakhir yang dibawakan oleh penulis. Wali Ahmada bisanadin jayyid. Dan disebutkan dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu. Inna min syirarin nas,
sesungguhnya di antara orang yang paling jelek, man tudrikuhumus sa'ah. Pertama, orang-orang yang bertemu dengan kejadian kiamat. Nabi SAW mengatakan, di antara manusia yang paling jelek adalah yang ketemu dengan kejadian kiamat. Wahum ahya, sementara mereka masih hidup. Jadi saat matahari terbit dari barat, dia masih hidup. Karena ketika matahari terbit dari barat itu tidak langsung hancur, tidak langsung ditiupkan sangkakala. Masih ada rentang waktu tertentu baru kemudian bumi ini dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, walladzina yattakhidunal qubura masajida. Di antara orang yang paling jelek adalah mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi SAW menyebut mereka sebagai manusia yang paling jelek. Rawahu Abu Hatim fi sahihi, diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Kalau di footnote disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik. Selanjutnya kita lihat makna dari kosakata yang disebutkan dalam hadis. Syirarun nas, manusia yang paling jahat, dibaca dengan huruf shin di kasrah. Bentuk jamak dari kata syarrun. Syarrun jamaknya syirar. Ini bentuk af'al tafdil, fi'il tafdil. Man tudrikuhu musa'ah, ay muqaddimatiha. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, yang dimaksud menjumpai kiamat maksudnya adalah menjumpai tanda-tanda kiamat, seperti keluarnya dabah dan terbitnya matahari dari barat. Wallahu a'lam. Ini pernyataan yang beliau sampaikan ya. Wallahu a'lam, mungkin yang lebih tepat adalah diawali dari sejak orang mukmin semuanya diwafatkan oleh Allah. Karena setelah itu sudah tidak ada lagi orang mukmin. Al-Quran diangkat, semua orang yang punya iman dia diwafatkan oleh Allah. Allah kirimkan satu angin lembut, siapapun yang punya iman ketika menghirup angin ini pasti dia mati. Dah? Maka yang tersisa di muka bumi ini hanya orang kafir, tidak ada satupun orang beriman, dan kafir inilah yang nanti akan ketemu dengan kiamat. Sejak saat itulah mereka menguasai bumi ini dengan mengisinya kekufuran semuanya. Nah, sementara yang ketemu Dajjal, yang ketemu Dabah, masih ada orang mukmin. Bahkan Nabi SAW memuji sebagian orang mukmin yang mereka ketika ketemu Dajjal tetap mempertahankan iman. Dan pasukan terbaik salah satunya adalah pasukan yang membersamai siapa? Nabi Isa alaihissalam. Baik. Sehingga makna man tudrikuhumus sa'ah, orang yang masih hidup ketika ketemu kiamat adalah orang yang ketemu dengan matahari terbit dari barat. Yattakhidunal qubura masajida, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya adalah sholat di kuburan. Wa ilaiha, atau menghadap ke arah kuburan dengan sengaja untuk menghadap kuburan. Baik, demikian penjelasan dari kosakata yang ada dalam hadis. Sekarang kita akan membaca al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif ad-doktor Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadits yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu as-sa'atu 'alaihim wa hum ahya'un annahum firarun nas. ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها يبنون عليها كبابا وهذا تخبير لأمته أن
يفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك فيها لأنها ذريعة ذريعة ذريعة. إلى الشرك. Nah, baik, kita terjemahkan dulu. Penjelasan global untuk hadis. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan amman taqumu sa'atu alaihim wa hum ahya, tentang orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Annahum syirarun nas, mereka adalah manusia yang paling jelek. Maka terkadang ada orang kalau disebut manusia paling jelek, jangan sampai ada kecenderungan hati untuk menjadi seperti mereka. Sehingga terkadang ada orang yang begini ya, wah, kalau pas kiamat terjadi itu betapa indahnya suasana langit yang terang benderang, terus api ada di mana-mana, masya Allah. Jadi ada orang yang dia mempermainkan neraka dibuat candaan, kemudian kiamat dibuat candaan, dan seterusnya. Dan ini manusia yang hatinya wallahu a'lam mungkin sudah terkunci mati, sehingga yang menakutkan saja dijadikan candaan. Wa minhumul ladzina yusalluna 'indal qubur, termasuk diantaranya adalah mereka yang salat di kuburan. Wa ilaiha, atau menghadap ke kuburan, dengan sengaja menghadap ke kuburan. Wa yabnuna 'alaihal kibaba, dan dia membangun kubah-kubah di atas kuburan. Dibangun apa ini? Kubah, cungkup, dan seterusnya. Wa hadza tahdhirun li ummatihi, dan ini peringatan keras bagi umatnya, an taf'ala ma'a kuburi nabiyihim, jangan sampai melakukan hal yang sama terhadap kuburan nabi mereka. Wa salihihim, dan orang-orang soleh mereka, mithla fi'li haula'il asyrar, seperti perbuatan orang-orang buruk yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Keterkaitan hadis dengan bab ini. Dalam hadis ini terdapat peringatan min ittikhadil quburi masajida, menjadikan kuburan sebagai masjid. Yusalla fihi fi sahatiha, dia salat fi sahatiha, di pelataran kuburan tadi. Wa yutabarraku biha, kemudian ngalap berkah di sana. Li'annahu dhari'atun, dhari'ah bermakna wasilah. Li'annahu dhari'atun ila syirki, karena ini adalah sarana yang mengantarkan orang kepada kesyirikan. Karena perbuatan yang bahaya itu akan dijauhi sesuai dengan tingkatan bahayanya. Saya ulang ya, sesuatu yang beresiko itu akan dijauhi sesuai dengan tingkatan resikonya. Gitu ya. Baik, coba Anda lihat. Kalau kita masuk ke kebun binatang, binatang apa yang paling bahaya? Macan, singa, dan seterusnya. Sehingga tingkat keamanan di binatang-binatang semacam ini oleh pemilik kebun binatang akan dipasang berlapis. Mulai dari masalah jarak, kalau jarak sudah aman dikasih kaca tebal, kemudian kawat listrik, dan seterusnya. Sudah? Binatang apa yang bahayanya paling ringan? Yang potensi bahayanya paling ringan? Burung misalnya. Nah, ketika potensi bahayanya paling ringan, pengunjung boleh untuk berinteraksi langsung, boleh mendekat. Ada potensi bahaya tapi kecil. Sudah? Ada potensi bahaya yang tidak sebesar singa, sehingga cuma dikurung dalam kerangkeng yang besinya kecil, misalnya monyet dan seterusnya.
Begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika Anda mau naik kereta, itu ada garis kuning di mana para calon penumpang tidak boleh berjalan melebihi garis kuning. Kenapa? Beresiko kesangkut. Jarak antara garis kuning dengan kereta berapa meter itu? Setengah meter. Tapi kalau Anda naik pesawat, nggak mungkin setengah meter. Anda ketika ada pesawat mendarat, Anda dijauhkan dari pesawat sejauh-jauhnya. Dan demikian seterusnya. Makanya ketika ada potensi bahaya yang besar, maka kita diminta untuk menghindar dengan jarak aman yang jauh. Itu urusan dunia. Nah, dalam urusan akhirat ada perbuatan maksiat, mulai dari dosa kecil, dosa besar, dosa kesyirikan, kekufuran, gitu ya. Dan ada perbuatan yang bisa mengantarkan ke sana. Perbuatan yang bisa mengantar ke sana itu beragam. Nah, oleh karena itu, ketika sebuah perbuatan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, penekanan untuk menjauhinya semisal dengan penekanan untuk menjauhi dosa besar. Tapi kalau penekanan untuk menjauhi kesyirikan lebih dari penekanan menjauhi dosa besar. Kenapa? Karena ketika ini bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan, maka orang tidak boleh meremehkan, sehingga diberilah ancaman laknat sebagaimana ancaman untuk dosa besar. Diberilah ancaman apa lagi? Nabi SAW memberikan larangan keras. Ditunjukkan kalau praktek ini adalah praktek orang kafir di masa silam, Yahudi dan Nasrani, dan seterusnya. Karena itu bisa mengantarkan orang kepada perbuatan pelanggaran yang sangat berbahaya, yaitu kesyirikan. Selanjutnya, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Tafadhali. ما يستفاد من الحديث الأول التحذير عن الصلاة عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك. الثاني أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله. الثالث أن الساعة تقوم على شرار الناس. الرابع التحذير عن الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل. Pelajaran dari hadis. Pertama, peringatan agar tidak sholat di kuburan. Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena sholat di kuburan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apapun alasannya. Saya kan tidak berdoa untuk kuburan. Saya tidak minta. Ya baik. Apapun alasannya ini dilarang. Kok kayak gitu? Radikal sekali. Nabi SAW yang melarang kok. Nah, terus kenapa dilarang? Ini sarana untuk melakukan kesyirikan. Saya tidak berbuat syirik, betul. Tapi kau melakukan perbuatan yang menjadi sarana berbuat syirik. Udah itu dilarang. Itu kalau kita pakai kenceng-kencengan ya. Pokoknya alasannya pokoknya dilarang, selesai. Ya, mereka kan tetap tidak terima. Sehingga mau pakai alasan apapun mereka tidak terima. Nah, seperti pendekatan tadi. Sebuah perbuatan yang sangat berbahaya, maka kita akan dijauhkan pada jarak aman yang lebih jauh. Karena ini bisa berpotensi bahaya. Ya. Anda lihat misalnya ya, kabel listrik itu kan ada yang terbungkus dan ada yang terbuka. Sutet itu tingginya berapa? Ada 30 meter? 20-an meter. Dibuat tinggi. Tapi kalau kabel yang terbungkus, yang disalurkan dari satu rumah ke rumah yang lain, paling jaraknya 4 meter. Karena ini lebih aman, ada bungkusnya. Yang itu tidak aman, dia terbuka. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga misalnya ada orang yang sengaja menek tiang sutet. Nah, dia mendaki tiang sutet. Kira-kira gimana?
baru sampai jarak 5 meter boleh nggak? Orang akan melarang, jangan, kamu jangan lakukan ini, Pak. Saya kan tidak mendekati kesetrum. Saya tidak kesetrum. Iya, memang kamu di sini tidak kesetrum. Tapi kalau ini dibiarkan terus, bisa kesetrum dan seterusnya. Maka ketika itu sudah dilarang, bahkan kadang dikasih peringatan ya, awas bahaya, jangan sentuh, awas bahaya, jangan membuat bangunan di bawah ini dan seterusnya. Itu tujuannya dalam rangka menghindari potensi bahaya tadi. Baik, kemudian yang kedua, bahwa menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid untuk dipakai sholat adalah min syiraril khalqi, praktek dari makhluk yang paling buruk, meskipun tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Terlepas dari tujuan kamu, saya ingin beribadah kepada Allah, ya beribadah kepada Allah jangan di sini, masih banyak tempat yang lain. Kau bisa sholat di rumahmu, kau bisa sholat di masjid kaum muslimin. Yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirarin nas, bahwa kiamat itu terjadi untuk makhluk yang paling jelek, manusia yang paling jelek. Sehingga bagian dari nikmat Allah bagi orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka jauh dari kejadian kiamat. Maka jangan sering berharap kapan kiamat datang, sehingga berharap kiamat dekat dan seterusnya. Yang keempat, peringatan keras dari perbuatan kesyirikan dan sarana untuk melakukan perbuatan kesyirikan, wa ma yuqarribu ilai, dan yang mendekatkan kepada praktek kesyirikan, mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail, apapun sarana, apapun tujuan sahibu tilkal wasail dari orang yang menggunakan sarana tadi. Baik tujuan kamu untuk beribadah kepada Allah, tujuan kamu untuk ngalah berkah, apalagi untuk beribadah kepada kuburan, semuanya nggak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Nah, sampai di sini keterangan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan larangan keras bagi orang yang beribadah di atas kuburan. Di pertemuan berikutnya, penulis akan menyampaikan bab tentang larangan keras ghulu terhadap kuburan orang soleh dan menjadikan kuburan sebagai ausan, sebagai berhala yang disembah. InsyaAllah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Nah, di sesi ini saya mau bacakan sedikit sejarah tentang kuburiyun. Ada satu buku syarah Kitabut Tauhid, judulnya Al-Maslakul Rasyid ila Syarhi Kitabit Tauhid. Beliau ini atau penulis kitab ini adalah Dr. Sultan bin Abdurrahman Al-Umairi. Beliau pengajar akidah di Jamiah Ummul Qura. Buku ini 3 jilid dan memang syarah beliau muwassa', syarah yang melebar dan terutama banyak bersinggungan dengan kasus-kasus kontemporer dalam masalah akidah. Beliau menyampaikan ada satu paper yang ditulis oleh seorang peneliti. Peneliti ini ibu-ibu ya. Doktorah Su'ad bintu Mahir. Nah, Doktorah Su'ad bintu Mahir ini menyampaikan satu penjelasan tentang kapan mulai pertama kali ada praktek mengagungkan kuburan. Saya bacakan di sini ya. Ketika orang bodoh itu semakin banyak di tengah kaum muslimin dan banyak tersebar pemikiran yang menyimpang di tengah kaum muslimin, di saat yang sama banyak orang yang berilmu melakukan taksir, tafrid, tidak maksimal dalam berdakwah, intasyarat al-kuburiyah fil alamil islami, maka mulailah praktek pengagungan kuburan itu tersebar di lingkungan kaum muslimin. Intisyaran kabiran, dengan penyebaran yang sangat luas. Hampir di semua kota, baik Mesir, Madinah maupun kota-kota yang lainnya, ada banyak kuburan yang diagungkan. Termasuk dulu di Mekah juga banyak.
Wa qad qama 'adadun minad darisin, dan sebagian di antara orang yang belajar dalam masalah ini, mereka mengumpulkan beberapa daftar kuburan yang mereka ketahui yang diagungkan dan dijadikan sebagai sarana kesyirikan. Minal amsaril islamiyah, yang itu terjadi di berbagai negeri-negeri Islam. Wallahu a'lam apakah penelitiannya sampai Indonesia ataukah tidak. Kemudian wa fi ghaflati minal ummah, dan ketika masyarakat sudah mulai lalai dalam perhatian masalah ini, banyak sekte kuburiyah yang mereka membuat jaringan berkaitan dengan kuburan-kuburan yang disucikan. Bahkan sebagian di antara peneliti mereka menyebutkan, ini kasus di Qatar saja. Haitsu yaqul, beliau mengatakan, wa adhihatul awliya allati tantashiru fi muduni Misr wa nahwihi 6,000 qaryah, dan kuburan para wali yang tersebar di negeri Mesir. Jadi ini peneliti dari Qatar, bahwa di sana lebih dari 6.000 desa ada kuburan. Lebih dari 6.000 desa. Lalu kata beliau, innahu minas sa'bi an najida yawman ala madari sunnah laisa fihi ihtifalu bi maulidi waliyin fi makanin bi Misra. Kita kesulitan untuk menjumpai di hari ini satu daerah dalam satu waktu 1 tahun yang di situ tidak ada peringatan terhadap kematian wali tertentu di satu tempat tertentu yang ada di Mesir. Jadi kalau mau nyari daerah mana yang tidak ada peringatan khol, itu hampir tidak bisa dijumpai. Merata. Di sini ada khol kuburan siapa, di sini ada khol haul ya. Ada haul kuburan siapa, ada haul kuburan siapa, ada haul kuburan siapa. Karena tadi lebih dari 6.000 qaryah, lebih dari 6.000 daerah. Nah, kemudian juga ada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Su'ad bintu Mahir tadi, bahwa kuburan yang masyhur di daerah Mesir itu lebih dari 1.000. Wa min ashhariha kharijal Qahirah, yang paling masyhur yang ada di luar Kairo, yang disebut dengan kuburan Sayyid Badawi di daerah Tonto. Kemudian Ibrahim Ad-Dasuki di daerah Dasuk, Abul Abbas Al-Murisi di Iskandariyah, dan seterusnya. Dan di berbagai macam daerah ada banyak sekali kuburan-kuburan yang diagungkan. Lalu disebutkan bahwa pertama kali ini muncul di abad ke-4 Hijriah. Sebelum abad ke-4 Hijriah, praktek seperti itu tidak ada. Sehingga dulu ketika di akhir dari abad ke-3, praktek seperti ini belum ada. Baru kemudian munculnya atba'ul madhab syi'i, para pengikut madhab syiah. Pertama kali mereka yang membuka peluang terjadinya ghulu kepada kuburan, wa ja'alaha maslakan min masalikit ta'abbud al-munharifah, dan mereka jadikan kuburan itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan praktek ibadah yang menyimpang. Fasyi'atu humul muassisun lil kuburiyah fi ummatil Islam. Sehingga Syiah mereka lah orang yang pertama kali meletakkan batu pertama yang mengajak masyarakat kaum muslimin untuk mengagungkan kuburan. Pada awal munculnya pemuliaan terhadap kuburan dengan cara dibuat bangunan-bangunan, itu sudah ada di awal abad 2. Tapi ketika sultan, pemerintah ketika itu adalah orang-orang yang paham tentang akidah, akhirnya itu dibersihkan. Di sini ada pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yaqulul Imam Syafi'i rahimahullah, wa qad ra'aitu minal wulad may yahdamu bi Makkah ma yubna fiha, falam ara al-fuqaha ya'ibuna dzalika. Kata Imam Syafi'i, aku melihat para pemimpin
ketika itu mereka menghancurkan berbagai macam bangunan-bangunan yang ada di kota Mekah, yaitu bangunan-bangunan kuburan, dan aku tidak melihat seorang pun ulama yang mencela praktek perbuatan ini. Wa hadza yadullu ala anna bid'atal kuburiyah bada'at tashakkuluha min ayyamil Imam Syafi'i. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek pemuliaan kuburan itu bentuknya sudah ada sejak zaman Imam Asy-Syafi'i, tapi diperangi oleh para pemimpin ketika itu. Termasuk juga kuburan ketika itu dikaburkan. Jadi dikaburkan artinya tidak diberi tanda. Ini kuburan sahabat siapa, sampai dinyatakan oleh As-Samhudi, wa qala As-Samhudi, innama aujaba adamal ilmi bi'aini qabri Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ghairiha minas salaf ma kanu alaihi min adamil bina' 'alal kuburi wa tajsisiha. Dulu para ulama mereka mewajibkan untuk tidak dikasih tanda kuburan Fatimah dan kuburan orang-orang soleh sebelumnya, kuburan orang-orang soleh di masa silam, karena mereka tidak ingin ada orang yang membangun kuburan dan dibuat tajsis. Tajsis artinya apa? Dilepo atau dipasang kijing. Baik. Kemudian juga di masa Daulah Bani Al-Abbas, ini ada keterangan dari Syekhul Islam. Fa innahum hina idzin lam yakunu yu'adzimuna al-masyahid. Dulu Daulah Bani Abbasiyah mereka tidak mengagungkan kuburan. Baik di situ kuburan yang betul-betul kuburan orang soleh atau kuburan tipu-tipu sebagaimana yang terjadi di zaman setelahnya. Li'annal Islam kana hina idzin ma yazalu fi quwwatin. Karena ketika itu ajaran Islam masih dominan. Walam yakun ala ahdi sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim min dzalika syai'un fi biladil Islam. La fil Hijaz wala fil Yaman wala Syam wala Iraq wala Misra wala Khurasan wala Maghrib. Dan ketika di zaman para sahabat maupun tabi'in, tabi'in dan yang lainnya di berbagai negeri Islam, baik di daerah Hijaz itu berarti Mekah Madinah, di daerah Yaman, di daerah Syam, Irak, Mesir, Khurasan maupun di daerah Maroko, enggak ada satupun kuburan yang dimuliakan. Itu masih di masa Daulah Abbasiyah. Makanya penyimpangan ketika itu bukan penyimpangan dari sisi syirik ubudiyah, tapi lebih banyak penyimpangan dalam masalah pemikiran. Abbasiyah itu penganut Mu'tazilah dulu ya. Di zaman Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, Al-Wathiq itu mengikuti Mu'tazilah. Penyimpangannya di mana? Pemikiran. Tapi bukan penyimpangan di masalah tauhid uluhiyah. Sehingga fenomena seperti ini belum ada. Adanya menyuruh orang untuk mengatakan Quran makhluk, kemudian berkembangnya paham Mu'tazilah di masyarakat dan seterusnya. Nah, baru muncul model orang yang mengagungkan kuburan ketika Syiah itu berkembang. Baik. Wa ala kullin, intinya di sini adalah bahwasanya jika kita menilik sejarah kaum muslimin, maka dari sejak masa silam kita tidak pernah diajarkan untuk mengagungkan kuburan melebihi dari kadar yang diberikan oleh syariat. Memuliakan kuburan adalah dengan cara dia tidak dicampur dengan kehidupan umum manusia. Jadi jangan bangun rumah di atas kuburan ya, jangan memakamkan orang di rumah masing-masing, tapi dimakamkan di mana? Di satu area khusus, yaitu pemakaman umum. Kemudian tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh berdiri di atas kuburan, tidak boleh ngelangkai kuburan. Tujuannya dalam rangka menghormati ahli kubur. Namun tidak boleh dibangun bangunan di atas kuburan. Wallahu a'lam. Baik, itu sedikit sebagai tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjaga hati kita, dan Allah jadikan hati kita selalu punya kecenderungan terhadap tauhid dan anti terhadap praktek syirik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Izin Barakallah. bertanya. Di tempat adik atau di tempat lain itu ada agenda rutin untuk ziarah ke makam-makam yang terkenal bahkan sampai ke luar kota atau luar pulau, dan itu diikuti oleh seluruh orang di desa tersebut. Meski tidak sholat di atas kuburan, tapi mereka mengadakan doa-doa bersama dan lain-lain. Itu hukumnya bagaimana? Jazakumullahu khairan. Baik, ini seperti yang pernah disinggung oleh Nabi SAW. La tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh orang melakukan perjalanan dalam rangka ibadah untuk tempat tertentu. Coba diingat ini ya kalimatnya. La tushaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan untuk ibadah di tempat tertentu. Illa li thalathi masajid, kecuali untuk 3 masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Ya? Sehingga melakukan safar untuk ibadah boleh enggak? Safar ibadah boleh enggak? Hah? Safar untuk ibadah boleh atau tidak? Berpahala. Safar untuk silaturahmi, safar untuk talabul ilmi, safar untuk ibadah A, ibadah B, berpahala. Nah terus yang enggak boleh yang kayak apa? Safar untuk ibadah dengan tujuan tempat tertentu. Jadi ibadahnya ibadah tempat, bukan ibadah kegiatan. Kalau safar thalabul ilmi kan ibadah kegiatan, bukan ibadah tempat. Sehingga kalau nggak di situ saya nggak mau, itu ibadah tempat. Kalau safar thalabul ilmi, dia safar untuk ilmunya. Safar silaturahmi, dia safar untuk apa? Silaturahminya. Ibadah nggak itu? Ibadah. Tapi kalau safar untuk ibadah tempat, ini tidak boleh kecuali untuk 3 masjid. Sehingga misalnya sampai orang membuat fadail, hadis-hadis palsu. Siapa yang berhasil mengunjungi sekian kuburan wali, maka dia dapat pahala seperti haji dan umrah, tamatan. Sempurna. Nah, sehingga dia melakukan praktek seperti itu. Karena dalam keyakinan dia apa? Safar semacam ini bernilai pahala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah pulang lalu ketemu dengan seorang sahabat. Ditanya, "Kamu dari mana?" Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Min Wadi Tuwa." Dari Wadi Tuwa. "Kenapa kamu ke sana?" Karena Allah menyebut dalam Al-Quran Wadi Tuwa itu sebagai apa? Lembah suci. Innaka bil wadil muqaddasi Tuwa. Sesungguhnya engkau wahai Musa berada di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Maka aku datang ke sana dalam rangka untuk ibadah. Nah, kemudian kata sahabat ini, andaikan sebelum kau berangkat ketemu aku, mungkin kau akan mengurungkan perjalananmu. Kenapa? Tanya Abu Hurairah. Jadi dalam posisi ini Abu Hurairah nggak ngerti hadis itu. Lalu sahabat ini mengatakan, la tu'malul muti. Rasulullah SAW bersabda, la tu'malul muti illa ili thalathi masajid. Tidak boleh orang menyiapkan kendaraan dalam rangka safar untuk ibadah tempat kecuali 3 masjid. Abu Hurairah cukup beralasan. Karena beliau beribadah tempat di mana? Di lembah suci. Tempat pertemuan Musa ketika dipanggil oleh Allah
sehingga dia mendengar langsung ketika Allah berfirman. Namun meskipun demikian Nabi SAW melarang. Karena itu para sahabat tidak diperintahkan untuk napak tilas ke Gua Hira, napak tilas ke Gua Thur, atau ke Wadi Tua, atau ke tempat-tempat di mana Nabi SAW dapat wahyu. Karena tidak ada dalam syariat kita untuk beribadah dengan tempat kecuali di 3 masjid tadi. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan jazakumullah khairan.